Backsplash-nya 70 maksimal untuk backsplash. Jangan lebih daripada 70. Kecuali mungkin orang bule ya, mungkin orang yang lebih tinggi. Atau mungkin rumahnya tingginya 4 meter. Nah, itu beda cerita. Halo Sobat Blessing, ketemu lagi dengan saya Andrian di channel YouTube kita Blessing Interior yang membahas tentang interior dan seputarnya. Hari ini kita mendapat kesempatan untuk mereview salah satu rumah yang lagi ngehits banget di daerah BSD, namanya The Ostara. Jadi The Ostara ini cocok banget untuk kaum-kaum milenial, Gen Z, karena ukurannya yang compact dan minimalis tapi modern juga. Dengan ukuran tanah 5x10 meter, 50 meter, dan luas bangunan 62 meter persegi. Sebelum kita review dalamnya, jangan lupa subscribe, like, dan komen channel YouTube kita di Blessing Interior. Dan jangan lupa juga untuk mengecek kita punya project-project yang kita kerjakan di Blessing Interior, di Instagram account kita, dan di TikTok account kita. Apabila kalian ingin membuat furniture atau interior di rumah kalian, bisa kontak nomor kita di bawah ini. Yuk, kita masuk yuk! Jadi sebelum kita masuk ke dalam rumah, ini adalah area parkirnya dulu nih. Area parkirnya ini bisa untuk satu mobil. Jadi dibuatnya minimalis banget. Di sini pakai pipa, di sini pakai pipa, di atasnya pakai alderon. Dan di atasnya ini menarik banget karena besi-besi dari alderonnya itu tidak semuanya sejajar. Jadi dua di sini, dua di tengah, dua di sana, dua di kiri. Jadinya ini menarik banget sih untuk permainan daripada besi hollow yang di atas ini. Nah, ketika kita masuk ke dalam sini bisa kelihatan bahwa di sini itu ada jendela yang memberikan efek penerangan yang bagus di dalam rumah ini. Bisa kelihatan banget di area sini, ini jendela kecil tapi ini mengarahnya langsung ke arah kamar mandi. Nanti kita lihat dari dalam. Nah, dari arah sini ini jendelanya ini juga menarik walaupun tidak sampai bawah, tapi cukup dengan tinggi seperti ini itu memberikan efek cahaya penerangan yang oke banget untuk rumah ini. Dan semuanya pun jendelanya nggak mati. Ini mati, tapi ini bisa dibuka nih dari dalam. Yuk kita masuk ke dalamnya dulu yuk. Oke, sebelum kita masuk ke dalamnya juga nih, ini tangganya keren banget. Split levelnya yang bagus banget karena dibentuknya L. Dan di sini pun juga masih ada tempat untuk kerikil-kerikil atau batu-batu untuk area sini nih. Jadi tamannya ini menarik, batunya juga menarik, sehingga membuat ruangan ini menjadi lebih mewah lagi. Di atas sini pun juga dak-dakannya pun juga menarik karena dibuatnya itu melewati dari batas tangga. Intinya tuh ketika lagi hujan supaya nggak terlalu tampias. Tetapi apabila kalian mau bikinnya agak sedikit maju ke depan lagi, juga nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai menutupi taman keseluruhannya. Oke, yuk kita masuk dulu yuk. Nah, ini pintu rumahnya ini udah pasti pakai smart door system yang udah mantep banget dengan merek door Makaba. Dia punya pegangan, udah ada pin, udah ada kartu, jadi semuanya bisa aksesnya gampang masuk rumah ini. Masuk ke dalam yuk. Nah, aku mau jelasin sedikit nih, mungkin dari area sininya dulu kali ya. Ini area backdrop TV-nya menarik banget. Kenapa aku bilang menarik? Karena dengan ukuran rumah yang tidak terlalu besar seperti ini cocok banget nih. Karena kenapa? Karena permainan daripada kayu dan bronze mirror itu harus dimainkan di rumah-rumah seperti ini. Maka dari itu bisa kelihatan nih, bronze mirror-nya itu gede banget. Walaupun dikasih sekat di sini, tapi ini bronze mirror-nya itu kelihatan nyambung dari ujung ke ujung. Dan ini mentok sampai ke dinding nih. Dan ini bronze mirror lagi nih. Sampai ke bawah, sebelah kanannya pun dibuat kabinet terbuka, belakangnya pun bronze mirror lagi. Jadi sebenarnya untuk permainan seperti ini, boleh jadi inspirasi kalian kalau kalian mempunyai rumah yang ukurannya tidak terlalu besar, permainan mirror harus dimainkan. Supaya rumah ini kelihatan luas. Oke, yang aku mau review dari sini apalagi ya, ini untuk credenzanya. Ini floating credenzanya menarik, dibuatnya nggak terlalu besar, tapi dibuatnya lebarnya tidak terlalu kecil juga. Kita tutup aja ya, biar gampang. Kita ukur dulu yuk. Jadi untuk credenzanya ini dibuatnya melayang. Melayangnya berapa senti sih? 10 senti. 10 senti itu cukup banget untuk apa? Untuk supaya sapu bisa dipakai atau pel, supaya bisa disapu bagian bawah, nggak kotor. Tetapi kalau kalian mau buatnya pun nutup ke bawah pun nggak ada masalah juga. Itu hanya preference aja, masing-masing preference. Dan di sini pun ukurannya nggak terlalu besar, credenzanya. Ukuran credenzanya itu
19 cm. Dibuat 19 cm karena memang tembok ini pun juga nggak terlalu tebal. Tembok yang ada di samping pintu ini kurang lebih 20 sentian. Jadi dibuatnya 19 cm karena harus ada jarak antara furniture dengan dinding sebelah. Kurang lebih seperti itu. Dan aku sukanya itu ada lampunya di bawahnya. Jadi ini boleh jadi satu pertimbangan kalian ketika kalian lagi nonton di sana. Udah ada mirror, udah ada lampu, itu jadi mewah banget sih. Palingan ditambah lampu-lampu di sini juga lebih keren lagi sih. Karena dengan lampu dan mirror itu ketika disinarin oleh LED lighting, bagian bronze mirror, itu keren banget. Nah, area sini dibuatnya juga oke banget, yang tadi saya jelasin dari depan. Area kacanya itu pun enak banget, jendelanya maksud saya, itu enak banget, karena ada jendela mati dan ada jendela yang hidupnya. Jadi ini tinggal dibuka, dari sini angin pun masuk. Tinggal ditambahin kawat nyamuk. Karena kalau misalnya sore-sore lagi mau dapat angin sepoi-sepoi, tapi kalau banyak nyamuk kan nggak enak. Jadi kawat nyamuk dibuka supaya angin tetap masuk. Itu keren banget. Oke, bagian atasnya ini menarik juga nih. Ini seperti yang Cava tanah kayu yang kita pernah review sebelumnya. Jadi atas ini dibuatnya itu memanjang dari sini ke sana. Dan atasnya itu langsung dibuatnya seperti ada panel atas sampai ke arah sebelah kiri panelnya. Nanti sebelah kiri ini pun juga kita akan memberikan kalian satu fitur rahasia dari rumah ini. Tapi sebelum kita ke sana, aku mau kasih lihat kalian dulu nih. Ketika rumahnya tidak terlalu besar, interior untuk menyambungkan antara living room dan kitchen itu penting banget. Oleh karena itu di sini ada satu namanya panel. Panel itu pun juga tidak dibuatnya tertutup. Dibuatnya apa? Kisi-kisi. Kalau kalian lihat kisi-kisi nih semua nih. Ini bagus. Nah, sebenarnya ada dua cara. Ada beberapa orang itu buat, karena HPL itu kan panjangnya 2,4 meter maksimal. Jadi kalau misalnya dibuatnya pembatasnya di sini boleh, atau kalau mau dibuatnya pembatasnya di atas juga boleh. Karena kenapa? Karena tinggi kabinet ada yang di bawah, ada yang di atas. Jadi itu preference kalian juga. Tapi dengan bolong-bolong seperti ini tuh enak banget karena tidak tertutup dan bagian kitchen masih tetap kelihatan dari arah pintu masuk. Memang dari arah pintu masuk udah nggak ada sekat lagi, sudah tidak ada sekat di antara kita, maksudnya kira-kira seperti itu. Jadi ini sudah terbuka dari arah pintu masuk langsung ke living room. Dan untuk meja dining areanya pas banget menurut aku. Karena 4 orang itu untuk orang tua, papa, mama, anak 2 itu masih pas. Even kalau mau tambah orang pun ya duduknya mungkin sempit-sempitan arah kiri dan kanan kali. Jadi meja mungkin digeser dikit. Tapi aku mau kasih lihat kalian ukuran berapa sih yang pas untuk meja makan untuk 4 orang seperti ini. Kita langsung ukur ya. Oke, ini ukurannya 70 cm. Dengan panjang semeter 32 cm. Jadi itu menarik banget. Menarik banget. Jadi kalau misalnya kalian punya rumah yang lebarnya 5 meter kali 10 meter seperti ini, ukuran 132 dikali 70 cm itu udah perfect banget. Ditambah tingginya udah pasti 75 cm. Jangan lupa ya. Karena 75 cm itu udah perfect banget. Nah, ini 75 cm bener. Karena 75 cm itu kalau mau duduk, aku kasih peragain dikit. Ini enak. Duduknya pas. Tangannya pas. Nggak capek untuk makan. Oke, yuk kita lihat yang kitchennya dulu ya. Ini area kitchennya, sayangnya ketika rumah kompak seperti ini, kitchennya menurut saya terlalu kecil. Sayang banget, karena kan mau gimana pun juga kita pasti banyak pernak-pernik kitchen yang perlu digunakan appliances untuk area kitchen. Jadi area kitchen sini, area bawahnya sih oke, normal. Karena ini kabinetnya semuanya difungsikan dari ujung ke ujung. Di sini ada kulkas yang 1 pintu, atau maksud saya 2 pintu. Jadinya yang bagian atas ini saya kurang setuju sih dengan konsep seperti ini. Kenapa? Karena harusnya bisa dimaksimalin ke atas. Ketika dimaksimalin ke atas pun, pintunya pun juga usah dibuat seperti ini nih. Saya kurang suka dengan ini, pintunya pintu normal, tapi bagian sini ini kelihatan di sini ada jeda sekitar 1,8 ini minimal nih. Ini 2 cm malah kita ngomongnya 2 cm. Tengah-tengahnya itu ada partisi. Sebenarnya bagian belakang ini kosong. Ini bisa kelihatan di tangan saya di sini. Sebenarnya kosong, tapi gara-gara ada ini kita nggak bisa bukan sembunyiin sih, nggak bisa taruh barang yang lebih besar. Jadi sayang banget di sini, ini nggak perlu. Sebenarnya pintu itu dibuatlah yang langsung tertutup aja, nggak ada masalah. Jadi lebih oke. Dan ini dibuat full plafon aja. Yang kurang proper dari kitchen ini pun juga tinggi daripada backsplash-nya juga. Kita lihat, tinggi backsplash itu
81 cm. Tinggi banget, ketinggian menurut saya. Jadi seperti yang saya pernah jelaskan sebelumnya, tinggi daripada backsplash gimana cara ngitung paling gampang, yaitu tinggi badan manusia dibagi 2 ditambah 5 cm. Jadi kalau misalnya tinggi manusia, maksudnya orang Indonesia pada umumnya kan 160 cm. Jadi kalau 160 dibagi 2, 80, ditambah 5 cm, 85 cm, itu udah oke untuk area bottom cabinet. Backsplash-nya 70 maksimal untuk backsplash. Jangan lebih daripada 70. Kecuali mungkin orang bule ya, mungkin orang yang lebih tinggi. Atau mungkin rumahnya tingginya 4 meter. Nah, itu beda cerita. Bisa kita aturnya backsplash-nya lebih tinggi. Tapi kalau untuk rumah compact yang minimalis seperti ini, diaturnya paling tinggi 70 cm, paling rendah 60 cm. That's it. Nah, karena kalau dibuatnya begini pun juga harus diperhitungkan nih untuk area curtain-nya nih, curtain roller blind-nya. Karena pintu ujungnya ini nggak bisa dibuka nih. Jadi ketika ini nggak dipikirkan secara matang, hal-hal seperti ini bisa terjadi nih. Jadi gimana sih cara solusi supaya ini bisa terbuka? Ini kita pendekin lagi. Kita kasih jeda supaya ini itu tidak kena. Kita harus pendekin lagi, atau ini kita kasih jeda di samping kanannya nih, supaya pintu bisa kebuka. Jadinya ini kan nggak ada body nih. Biasa kalau kitchen cabinet yang kita pernah buat, atau yang kita sering buat, itu selalu ada bodinya. Body 4 cm. Body 4 cm itu yang memberikan ruang untuk supaya pintu ini bisa kebuka lebar. Kurang lebih seperti itu sih. Itu mungkin tips and trick untuk kalian-kalian juga. Oke, untuk area sini juga nggak ada LED. Sayang banget. Padahal zaman sekarang ini rata-rata kitchen itu pasti ada LED. Karena kalau misalnya mau masak malam-malam hari, lagi mau masak Indomie, kan gelap-gelapan nggak enak juga. Jadi kalau misalnya ada lampu, itu lebih perfect. Warnanya sih oke. Warnanya saya suka warna hitam. Dengan warna kabinetnya warna coklat. Karena memberikan efeknya warm, cozy, dan enak di daerah sini. Nah, di sini pun juga kalau nggak dibuat kabinet pun nggak apa-apa juga sebenarnya kalau di atas, jadi biar nggak terlalu sempit, tapi harus memang ada sirkulasi udara, itu paling penting. Jadi sirkulasi udara itu pas banget ketika kita masak, keluar asapnya itu nggak bau ruangannya, jadi tetap teraman dan bersih ruangannya. Yang saya mungkin kurang rekomen untuk area sini pun adalah kompornya. Nah, kompor seperti ini memang kompor namanya, kita ngomongin kompor vertikal ya. Jadi biasanya kan ada beberapa yang horizontal. Nah, kejelekan kompor ini seperti apa sih? Karena ini udah real user yang pernah kasih tahu ke saya bahwa ketika mereka masak, nyalain api dan sebagainya, api itu kan besar. Ketika api itu besar, itu kena bagian sini, itu kebakar nih bagian sini nih. Jadi kayak hilang di setengah nih. Ini hilang di setengah nih. Dan terlalu panas ketika kita lagi masak sesuatu pun di sini. Ketika kita mau matiin aja nih, tangan kita itu bisa kena api, bisa kena panasnya api, itu panas banget. Jadi itu nggak enak sih di sini nih. Jadi mungkin kalau misalnya aku punya rekomendasi, boleh kalau misalnya mau beli seperti ini, tapi kalian harus tahu resikonya. Tapi kalau kalian mau buat yang vertikal, itu oke juga. Karena banyak banget vertikal sekarang yang ukurannya nggak terlalu besar-besar banget dan bisa tetap dipakai gitu. Jadi very good untuk tips and triknya supaya kalian bisa tahu perbedaan antara vertikal dan horizontal punya kompor. Oke, ini area belakangnya pun juga saya suka. Area belakang ini mungkin 1 meter aja, tapi difungsiin. Di sini ada vertical garden, naik ke atas, tapi memang tingginya setinggi pintu aja, 2,4 meter. Bagian sini untuk tempat cuci baju di sini nih. Jadi kalau cuci bajunya itu ditutupin sama topi. Jadi topinya itu ketika hujan, itu nggak turun kena area baju, area mesin cucinya. Jadi itu yang menarik sih dari area sini sih. Mungkin kalau misalnya hujannya bener-bener deras, ya mungkin bisa tampias, tapi ya atur aja. Kalau kalian mau agak sedikit majuin topinya, it's okay juga supaya ini lebih aman. Karena ini kan elektronik. Di bagian sini pun ada topian lagi nih. Nah, topiannya itu langsung mengarah ke arah beranda rooftop di atas. Makanya stay tune terus di channel YouTube kita sampai akhir. Jangan di-skip-skip video kita, supaya kalian bisa lihat rooftop yang ada di lantai 2-nya seperti apa. Yuk, kita lihat ke sana yuk. Nah, sebelum kita naik ke atas, aku mau kasih lihat kalian area sininya nih. Tadi kalau kita lihat di sana itu area living room dan area kitchen. Area sini adalah area hidden bathroom. Jadi hidden bathroom itu ada di sini. Kita buka ya. Kamuflasenya mantep, bagus.
Jadi kelihatannya seperti panel ketika ditutup, ketika dibuka, dalamnya sudah ada kamar mandi. Memang betul sekali, kamar mandi itu diperlukan banget di lantai bawah juga. Even di lantai atas ada, di lantai bawah juga perlu. Karena tamu, ketika kita lagi makan, kita nggak perlu repot-repot naik ke atas, di bawah sudah ada. Oke, walaupun ini size-nya nggak terlalu besar, kecil, kita bisa ukur langsung. Ukurannya itu kurang lebih 80 cm. Kita lihat dari sini ya, ini kurang lebih 84 cm. Dengan panjang kurang lebih tuh 2, 3, 4, 5. 2,5 meter sampai 3 meter, kurang lebih. Nah, tapi bisa difungsikan semuanya. Ada klosetnya, ada wastafelnya, ada showernya juga. Dan saya suka dari kamar mandi ini, walaupun tidak terlalu besar, pencahayaan dan sirkulasi udara di luar pun tetap bisa masuk ke dalam ruangan ini. Tinggal ditambahin kawat nyamuk aja. Jadi kalau misalnya malam-malam atau misalnya kita habis mandi, buka aja supaya nggak lembab, nggak jamuran dan sebagainya. Jadi cahaya pun juga bagus. Masih oke banget sih di sini. Keren banget, keren banget. Oke, kita tutup lagi ya. Kalian bisa lihat juga nanti untuk ketika ditutup jadi panel lagi nih. Nah, ini ketika ditutup seperti ini. Lewat sana. Oke. Yuk kita naik ke atas sih, lantai 2. Nah, sebelum kita naik ke lantai 2 nih, aku mau jelasin dikit nih. Ini area masih enak banget karena tangga ini biasanya kan gelap. Tapi dengan adanya jendela seperti ini, itu memberikan efek yang terang juga ke area tangga. Ini pun juga bisa dibuka nih. Bisa dibuka, dan ada kaca matinya juga. Jadi sebenarnya sirkulasi udara di daerah sini pun juga perfect banget. Sayangnya cuma satu. Di sini itu nggak ada plin. Di sini nggak ada plin, jadi tangga itu harus ada plin menurut saya, karena kan bakal disapu, bakal dipel tiap hari. Ketika kita sapu, pel tiap hari, tapi nggak ada plin, cepat rusak. Apa ini wallpaper nih? Kena basah, kena debu dan sebagainya, nanti ujung-ujungnya pasti rusak. Kurang bagus. Jadi itu mungkin jadi pertimbangan juga. Oke, ini adalah area lantai 2-nya. Area lantai 2-nya mungkin compact banget, tapi kita akan review dari ruangan sini dulu nih. Ini ruangan apa nih? Kamar mandinya dulu. Yuk. Nah, ini area kamar mandinya mungkin ukurannya kurang lebih sama yang kayak di area lantai 1 tadi, tapi mungkin nggak narrow, nggak sempit seperti bawah, tapi lebih luas sedikit lah kita ngomong. Oleh karena itu, layoutnya juga duduknya masih bisa di sini, mandinya pun bisa di sini. Tinggal ditambahin partisinya aja nih. Karena kalau ada partisi di sini kan kita itu kan nggak muncrat ya, dia punya air ke area klosetnya juga. Dan saya suka di sini itu ada pencahayaannya yang bagus juga. Walaupun nggak pencahayaannya itu memanjang kiri ke kanan, tapi dari atas ke bawah pun juga udah perfect. Sirkulasi udara pas, cahaya pas, tinggal ditambahin kawat nyamuk, udah pasti. Oke, untuk area sini mungkin kurangnya apa ya? Tempat sabun ya, bener nggak sih? Tempat sabun kalau kita lihat di Cava, tanah kayu yang kita pernah review, mungkin sebulan lalu kurang lebih, itu ada tempat sabun. Jadi kita kasih coakan ke dalam supaya tempat sabunnya enak. Dibanding kita bikinnya itu yang beli jadi bisa juga sih, tapi kan itu kan muncul keluar ya, jadinya kan bikin ruangannya jadi lebih sempit. Jadi sebenarnya coakan untuk tempat sabun itu lebih bagus daripada beli jadi, tapi it's okay juga, itu mungkin preference masing-masing. Warna keramik pun juga beda. Untuk shower warna lebih coklat, area sini warnanya lebih abu-abu. Oke, jadi pintu dari sini, oke kita jelasin area sini juga yuk. Jadi area sini itu tempat klosetnya di sini nih. Jadi kita dimaksimalin dengan, kita lihat ya, ini aku penasaran juga sini, ukuran daripada wastafelnya. 25 cm, karena tebal daripada dinding ini juga 25 cm, jadi supaya pas nih, lurus. Dengan panjangnya 53 cm. Jadi ini compact banget, pas banget, yang penting bisa cuci tangan, bisa gosok gigi, itu udah oke banget, udah ada cermin lagi di sini. Oke, jadi ketika kita masuk dari pintu sini untuk area kamar mandinya, tapi di sini ada 2 akses ke kamar mandi. Satu lagi aksesnya ke sini. Ini kemana nih? Yuk kita masuk yuk. Nah, ini ke area master bedroom langsung. Jadi ini master bedroom itu sebenarnya ada akses ke kamar mandi, tapi ada akses juga dari luar untuk kamar anak bisa, maksudnya anak-anak bisa ke kamar mandi juga melalui pintu akses yang sebelah. Jadi kamar mandi di lantai 2 ini memang cuma ada satu, jadi bisa dipakai oleh anak, bisa dipakai oleh orang tua. Maka dari itu pintunya pun terpisah dari depan sama dari dalam.
Oke, yuk kita kesini yuk. Ini adalah, kita mau review apa dulu nih? Kita review yang dari jendelanya dulu yuk. Jendelanya ini enak, karena ada jendela terbuka, jendela mati, dan ada pintu yang untuk ke beranda. Pintunya pun, berandanya pun juga lucu. Kenapa? Karena beranda itu kan rata-rata biasanya pakai kaca tempered ya. Kalau ini pakai besinya langsung. Kita lihat langsung yuk. Penasaran juga saya nih, lihat langsung. Tapi ini bahayanya nggak boleh ada anak kecil di sini nih, karena ini bisa, ini lolos ini. Ini gede ini saya, sorry nih, orang 170 cm aja ini masuk ini. Jadi ini ukurannya mungkin kebesaran sih. 25 cm. Kalau bisa sih lebih kecil ya lebih bagus, tapi kalau misalnya mau lebih aman, bikin railing aja lagi. Ya lebih aman. Mungkin jelek dari luar, tapi keamanan lebih penting sih. Apalagi ini gede nih. Jadi ini sebenarnya bukan untuk anak kecil, tapi kalau anak kecil mau datang ke sini, lebih baik kita tutup sesuatu supaya lebih aman. Oke, saya suka dengan cove ceiling yang seperti ini. Jadinya curtain-nya itu bisa masuk ke dalamnya. Aku suka banget karena apalagi ditambah LED lighting itu udah perfect banget. Di sini itu ada nakas, nakasnya pendek banget. Sorry, ini bisa kita jelasin dikit bahwa nakas itu jangan sependek ini sih. Ada beberapa orang suka banget yang pendek, tapi kita rekomendasi nakas itu di bawah ranjang kurang lebih 5-10 cm udah maksimal. Supaya ketika kita lagi tidur, sorry, saya duduk sebentar, kita kasih taruh barang sesuatu nggak terlalu ke bawah barangnya. Jadinya kita taruhnya di atas sebelah kita doang. Tapi itu preferensi. Ada beberapa orang memang yang sukanya nakasnya itu nempel ke lantai dan itu fine-fine aja, nggak ada masalah. Ini dibuatnya backdropnya simple. Dibuat backdropnya kayaknya agak pendek ini ya backdropnya ya. Coba aku penasaran sini. Dengan tinggi daripada backdrop ini nih. Nah, backdrop ini cuma semeter aja nih. Sayang banget, seperti yang aku pernah jelasin sebelumnya, backdrop yang paling enak itu semeter 20 cm. Semeter 50 ketinggian, semeter kerendahan, semeter 20 paling pas. Karena kenapa? Ketika kita duduk, ini sorry kita duduk sebentar, kita punya ini jangan sampai capek punggung kita. Apalagi kita lagi nonton ke depan, itu jangan sampai capek. Tapi yang penting, semeter 20 itu udah paling pas. Lebih tinggi dikit lagi, mungkin lebih oke. Supaya bagus. Dan ini juga pakai Japanese style. Jadi ini bagus banget. Nah, nakasnya juga simple, dibuatnya satu laci. Di area sini adalah area wardrobe-nya. Jadi wardrobe-nya ini gede, menurut aku udah cukup. Karena ada 1, 2, 3, 4. Nanti di belakang situ saya mau jelasin sekali lagi, ada pintu wardrobe kaca. Pintu wardrobe cermin yang ada di sebelah situ. Tapi kita jelasin sini dulu ya. Ini simple, dibuatnya 2 butterfly, kiri kanan. Oke, good. Di sini pun juga dibuat simple, 2 kiri kanan, butterfly. Ada drawernya juga, simple. Dalamnya melaminto, jadi very simple. Sayangnya cuma satu sih, bagian atasnya ini dimatiin nih. Jadi maksimal cuma sampai sini doang nih. Harusnya kalau misalnya ininya mau difungsiin sebagai wardrobe, itu bisa juga. Sorry, aku pakai meteran supaya bisa kalian ada gambaran sih. Bahwa di sini tuh dibuat ini, tapi dengan ketinggian seperti ini, dibuatnya menariknya apa? Atasnya bisa ditaruh LED lighting tuh. Kalian bisa lihat tuh, pencahayaan dari sana tuh ada LED lightingnya tuh. Jadi yang keren itu dari sini tuh sebenarnya itu tuh. Dan dari sini ya pun, jangan dibuatnya semuanya tertutup. Karena bagian sini ada kabinet terbukanya. Kabinet terbukanya juga bagus, simple, dikasih LED lighting di tiap ambalannya. Jadi aku suka banget ketika satu rumah itu dimainin LED lighting yang lumayan di kiri kanan supaya rumah ini ketika lampu utama mati, ruangan ini menjadi ruangan yang romantis. Kurang lebih seperti itu. Oke, kalau misalnya ranjang ada storage nggak di bawahnya? Oh, nggak ada, beli jadi soalnya mungkin. Atau bikinnya nggak ada storage. Padahal dengan keadaan rumah seperti ini, paling bagus itu harus ada storage di bagian bawah ranjangnya. Jadi jangan sampai storage itu kurang, apalagi rumah yang minimalis seperti ini harus additional storage itu harus ada. Oke, nah ini contoh wardrobe yang sampai atas. Jadi kalau misalnya tadi kita lihat di sana itu wardrobe yang nggak sampai atas, wardrobe ini sampai atas. Jadi kalian supaya ada bayangan, atas itu bisa dipakai untuk barang-barang yang mungkin jarang dipakai, tapi penting juga. Misalnya winter coat, barang-barang yang kita misalnya ke luar negeri yang ke tempat area dingin, kita selalu ada jaket tebal. Itu biasa taruh di atas. Koper.
Ya misalnya kita pakai itu mungkin setahun sekali, 2 kali, 3 kali untuk pergi ke luar negeri atau keluar kota, taruhnya di atas. Jadi itu penting, storage seperti itu. Nah, ini pakainya cermin nih. Cermin ini menarik karena dibuatnya itu dari atas ke bawah. Dipisah dengan cermin di bagian bawah sini. Bagus juga. Jadi ini pas ketika kita tidur, kita bangun pun nggak ngeliat cermin. Cerminnya tuh sengaja ditaruh di sini nih. Agak sedikit ke kiri dibanding ranjang. Jadi memang ya mungkin kalau misalnya kita lihat langsung agak sedikit kena ujungnya ranjang, tapi it's okay juga. Maksudnya efek daripada cermin ini kan memberikan efek luas ke dalam suatu ruangan. Jadi penting banget. Oke, jadi kabinet TV-nya dibuatnya simple, tapi dibuatnya kependekan ini. Ini very low. Even kita duduk pun, kita duduk dikit, kita nonton pun ini agak kependekan sih. Mungkin posisinya agak naik dikit lah, lebih bagus lah. Supaya kita nonton pun juga kita punya leher nggak terlalu nunduk, nggak terlalu capek lehernya. Bagian sini pun juga storage, oke, good. Saya suka dengan storage-nya seperti ini. Di bawah pun dibuatnya nakas juga, nakasnya pun dimaksimalin walaupun ukurannya minimalis, kecil, tapi it's okay. Dengan ukuran lebarnya 20 cm sudah cukup. Di sini pun ada bagian kabinet terbuka yang ke bawah. Oke, aku mau jelasin sedikit nih. Kenapa dibuatnya kabinet terbuka seperti ini sih? Kadang-kadang ada beberapa orang kenapa nggak bikin laci aja dan sebagainya. Kadang-kadang kalau kabinet seperti ini itu kita bisa bikin colokan di dalam. Karena kalau laci kita bikin colokan lagi, stop kontak di dalam, kan lacinya bolong belakangnya, jadi jelek. Kalau ini bisa disembunyiin. Jadi either mau pakai cara seperti ini yang dari atas ke bawah buka tutupnya, atau buka kiri kanan juga oke. Tapi kalau kiri kanan kan lebih wasting space ya. Jadi cara ini seperti ini lebih bagus sih. Aku lebih rekomen seperti ini. Oke, ini pintu yang ke arah kamar mandi tadi yang tadi saya jelaskan. Jadi ini seperti kamuflase. Keren banget. Di sini pintu utamanya tadi. Langsung ke sini kita langsung diarahkan ke meja belajar. Tapi kita mau review kamarnya dulu nih. Ini kamar anaknya. Yuk masuk yuk. Nah, kamar anaknya memang very simple, very minimalis. Jadi dibuatnya backdropnya pun simple juga. Ada backdrop yang terbuka juga, ada tempat ininya. Tapi memang nggak ada dikasih LED lighting di sini. Jadi di sini lebih minimalis lah dibanding yang sebelahnya. Tapi yang aku suka dari sini apa? Ranjangnya. Ranjangnya itu tempat bedsetnya ada storage-nya. Nah ini baru bener. Nah ini storage nih. Ini ada dalamnya ada barang. Kita lihat sini ya. Nah, ini storage nih dan itu besar. Lumayan besar storage-nya. Storage-nya itu kurang lebih 23 cm dalamnya dikali 58,5 cm. Jadi ini lumayan luas untuk area storage-nya, bisa untuk bed cover dan sebagainya, dan dikasih 3. 1, 2, 3 di sini. Paling ujung. Jadi bagus. Jadi ini menarik. Nah, setelah dari situ kita langsung ke arah wardrobe-nya. Wardrobe-nya memang karena ruangannya sempit, wardrobe-nya pun juga minimalis. Ini pintunya nih. Dibuatnya satu pintu, dan di pintu bawah juga ada. Nah, sayangnya ini kalau misalnya seperti ini mah langsung aja dimaksimalin ke plafon aja. Soalnya kan namanya juga storage-nya tidak terlalu banyak, kita harus perbanyak supaya tidak terlalu kelihatan di luar barang-barangnya. Kalau nggak kita taruh di luar kan berantakan barangnya. Tapi yang saya suka dari sini adalah pencahayaan dari sini nih. Pencahayaan ke dalam ruangan ini tetap terjaga. Jadinya ketika siang hari nggak usah nyalain lampu pun tetap oke. Di sini ada jendela di atas. Sengaja dibuat di atas kenapa? Karena kalau anak kecil itu kan kalau di bawah kan lebih bahaya. Karena di bawah ini langsung ngarah ke arah void. Jadi dibuatnya jendelanya di atas yang bisa berfungsi, yang maksudnya bisa dibuka tutup, yang mati di bawah. Jadi itu perfect. Good idea. Nah, di sini ada kabinet terbuka juga. Menarik. Yang disayangkan sama saya hanya satu sih, mungkin area sini nih, ini kan nggak bisa difungsiin nih. Jadi sebenarnya kalau misalnya di bawah sini itu dibuat ada storage-nya lagi, mungkin ada bukaan di sini, ya itu lebih bagus lagi. Jadi bisa simpan barang lebih banyak. Kurang lebih sih seperti itu sih. Tapi overall, it's good. Oke, jadi kalau misalnya kamar anak nggak cukup untuk meja belajar di dalam, mau nggak mau belajarnya di luar nih. Dan ini juga oke banget, disesuaikan dengan lebar daripada dinding samping ini. Kita ukur ya. Ukur dari sini ke sini dindingnya itu 44 cm. Perfect untuk meja. Meja pun juga pas 40 cm. Enak banget.
Meja di sini kalau 40 cm, kita belajar pun masih ngerasa ada Bali vibes-nya di sini nih. Kenapa? Rooftop sebelah ini kelihatannya asri dan nyaman banget. Dan dibuatlah dia punya kepala mejanya itu dibuat simple supaya buku-buku ataupun barang-barang nggak jatuh ke bawah. Jadi ini penting nih. Nggak usah terlalu tinggi-tinggi banget, ini udah perfect banget. Ukurannya berapa nih? Kita bisa kasih lihat ke Sobat Blessing. Kurang lebih 8 cm. Udah cukup. Udah cukup. Udah oke banget, dan di sini pun juga ada tempat penyimpanan nih. Ada storage untuk drawer. 1, 2, 3, oke. Mejanya pun, mejanya kita lihat langsung, ini enak banget. Mungkin bisa ditambahin satu laci lagi di sini kali ya, karena kan storage-nya di rumah ini kan memang harus diperbanyak ya. Jadinya tinggi daripada meja ini kan 75 cm nih. Ditambah laci sekitar 12 cm pun juga masih oke. Yang penting jarak paha ke bawah ketika kita belajar itu 61 cm itu udah oke. Paha kita udah nggak terlalu kena drawer yang di bawahnya. Jadi 61-62 cm itu udah perfect idea. Tinggal ditambahin lacinya aja. Nanti tinggal tebel lacinya aja, tinggal ditentuin mau berapa. Yang penting kalau ada laci di sini kan enak nih. Ini bisa dibikin 2 laci lagi lah ya. Ini bisa sekitar 95 cm, 96 cm dibagi 2 bisa 48 cm. Jadi ini penting banget nih drawer. Tapi it's okay, good idea. Colokan udah di samping sini juga udah oke banget, jadi bisa buat cas HP dan cas laptop. Nah, ini adalah area terakhir yang kita akan review. Area terakhir adalah area rooftopnya. Jadi sekarang ini memang banyak sekali rumah-rumah yang lagi terkenal banget dengan rooftopnya. Seperti yang kalian lihat di Capa Tanah Kayu, itu ada jacuzzi di atasnya. Kalau kalian lihat lagi yang ada di The Heron, itu ada area santainya juga di atasnya, area rooftopnya juga. Di sini pun juga nggak mau kalah. Walaupun ukurannya 5 kali 10 meter, tetap dibuat rooftop minimalis. Tapi itu oke banget. Yuk kita naik yuk. Nah, dibuatnya ini enak nih. Ini enak banget. Ini bisa buat duduk juga nih, lumayan. Kita coba duduk nih. Oke. Jadi kalau orang yang suka ngerokok, atau orang yang suka ngopi, atau orang yang suka nggak terlalu suka kena AC terus tiap hari dan sebagainya, stay di sini tuh enak. Aku mau ukur nih, tinggi daripada bench ini nih. Ini bukan sebutnya bench, tapi ini kita sebutnya bench buatan ya. Ini 37 cm. Itu perfect banget. Dan di sini tuh juga kalau kita mau duduknya sambil bersila pun ya bisa juga. Enak banget ini. Nyaman banget. Tapi memang di sini tuh nggak ada penutupnya lagi bagian atas ini. Jadi kalau misalnya kita kena hujan apa segalanya, nah itu udah langsung tampes ke dalam sini dan nih. Sayangnya sih di situ sih. Tapi kalau misalnya kalian mau tambahin solar flat atau tambahin kanopi kaca atau apapun bisa. Jadi menutup, jadi supaya area sini ketika hujan pun kalian mau lebih adem di luar sini pun juga bisa. Jadi itu nggak ada masalah. Ini ke arah balkon nih. Jadi bukan ke arah balkon, ini ke arah yang bawah tadi nih. Area sini tuh langsung ke arah mesin cuci di bawah. Jadi area void-nya ini tetap dikasih beranda, dikasih railing besi, langsung ke arah bawah. Jadi ini oke banget, sirkulasinya dari atas ke bawah semuanya muter. Enak banget. Ditambah pintunya kalau dibuka pun anginnya lebih enak lagi. Wah, perfect banget sih. Aku suka banget sih dengan rumah ini. Sebelum kita lupa, kita akan memberikan kalian satu fitur yang menarik dari area sofa yang ada di living room tadi. Oke, jadi karena rumah ini compact banget dengan size-nya, oleh karena itu di sini dimaksimalkan ada bench dan ada storage-nya di bawahnya. Nah, storage-nya ini menarik banget karena bisa simpan barang juga di bagian bawahnya. Bench-nya pun juga tidak terlalu tinggi, dibuatnya minimalis, tapi dibuatnya kayak L shape, tapi ada pemisah meja di antara sofa ini. Jadi even ini meja, tapi bisa difungsikan juga. Oke, kita coba yuk. Nah, ini adalah storage compartment di dalam meja ini. Jadi kalau misalnya kita mau taruh barang, taruh apa di dalam sini, itu masih muat banget. Dan ini gede banget, lumayan banget. Ukurannya pun 60 cm dikali kurang lebih ada sekitar 80 cm-an ini. Jadi ini oke banget untuk penyimpanan. Nah, di sini pun sofanya, kalau saya asumsikan, sofa bed. Tapi kalau misalnya bukan sofa bednya pun, kalau kalian ingin membeli rumah di sini, sofa bed lebih cocok untuk area sini. Kenapa? Karena TV kan di area sana. Coffee table bisa dipindah. Ini bisa ditarik sebagai sebagai sofa bed dan bisa nonton dengan nyaman. Kurang lebih sih seperti itu review kita hari ini di The Ostara BSD.
Kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini, boleh bantu kita subscribe, like, dan komen channel YouTube kita di Blessing Interior. Dan kalau kalian ingin buat interior di rumah kalian ataupun di tempat tinggal kalian, bisa lihat highlight kita, project-project yang kita kerjakan juga di Blessing Interior, dan bisa kontak nomor kita di bawah ini. Nama saya Andrian, and I'll see you on the next project. Bye-bye.